Dan sepertinya ketegangan masih tetap akan ada teman-teman, karena pagi ini kita dapatkan kabar bahwa China langsung membalas aksi serupa, yaitu mengenakan tarif terhadap beberapa bahan atau bahkan kita kategorikan mungkin energi ya untuk Amerika. Jadi barang-barang impor seperti minyak dari Amerika kepada China atau masuk ke China itu dikenakan tarif sekitar 15%. Wow, ini cukup menarik karena posisinya juga ternyata tanpa pengecualian ya. Jadi posisi untuk China sendiri, kalau kita bicara tentang kebijakan tarif yang ditunda untuk Meksiko dan Kanada, ternyata China tidak berlaku. Mereka tetap enroll, mereka tetap berlangsung, dan ini dia. Kita akan coba cek dari imbas atau dampak yang terjadi pada US dollar. Apakah itu akan menjadikan penyebab tambahan safe haven, atau justru kita akan beralih safe havennya kepada emas. Oke, inilah grafik US dollar, dan kita lihat di sini kemarin ternyata setelah terjadi kenaikan tersebut betul adanya bahwa dia tertahan di zona ini ya. Jadi kemarin kita sudah sempat gambarkan in case ternyata skema pertama itu masih bisa terjadi atau skema kedua yang terjadi. Ingat, skema kedua berarti menandakan bahwa wave 5 belum selesai. Skema pertama wave 5 sudah selesai dan rebound itu dianggap wave B ya. Dan itu kemungkinan kita anggap ini masih berlaku ya. Nah, coba perhatikan candlesticknya yang terjadi dibentuk dengan cukup tajam ya. Jadi kita bicara ini adalah shooting star. Bahkan tailnya cukup panjang. Bayangkan sampai segini. Ini tailnya. Dan ya mungkin bukan hanya shooting star ya, tapi lebih kepada inverted ya, mungkin sorry, ini adalah posisinya seperti jarum yang cukup panjang. Mungkin kita sebutnya long upper shadow, dan itu akan jauh lebih menekan kepada efek berikutnya. Artinya yang akan kita dapatkan berikutnya adalah kemungkinan potensi untuk penurunan itu bisa saja mulai secara bertahap sebagai wave C. Jadi kita asumsikan ini minimal kita akan dapatkan dulu penurunan sampai teritori 1820 ataupun 1800. Kalau itu bisa terwujud, berarti barulah berjenjang ataupun bertahap nantinya dia akan mengalami penurunan sampai ke teritori berikutnya. Nah, ini yang akan kita nantikan. Tapi bukan mustahil juga dolar akan bersifat atau bergerak sebagai safe haven, itu pun dengan catatan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi malah memihak kepada US dollar dan juga tentunya emas ya. Nah, cuman masalah di sini kita perlu kenaikan di atas level 110 untuk membuat dolar sangat powerful ataupun sangat kuat dibandingkan mata uang lain seperti pound sterling ataupun bahkan menekan emas. Nah, di sisi lain kalau kita perhatikan dari US Treasury-nya, ternyata posisinya juga hampir bisa dibilang ya ini agak-agak reda lah ya, kenaikan lalu kemudian dia turun walaupun ada rejection. Nah, tapi pada dasarnya dia mementahkan kembali apa yang terjadi sebelumnya, yaitu kaitannya kekhawatiran untuk kenaikan, dan terbukti berarti US Treasury-nya berlawanan atau ya bisa dibilang berseberangan arah dengan US dollar, berarti statusnya akan menjadi safe haven untuk US dollar, dan saya berharap kali ini status safe haven-nya juga akan berkembang lebih lanjut untuk emas ya. Tapi pada dasarnya yang diperlukan adalah kepastian bahwa semua ini akan membuat trigger ataupun pemicu kepanikan ataupun ketidakpastian, dan tentunya itu akan menguntungkan bagi emas. Oke, kita lihat terlebih dulu untuk mata uangnya sendiri. Posisi yang diuntungkan adalah, coba perhatikan di sini, inilah grafik US dollar. Jadi setelah terjadinya gap up ataupun gap down, di sini posisinya kemarin penutupan sebelumnya, kemudian dia turun seperti itu, kita terjadi gap up yang gap down yang cukup dalam. Tapi perhatikan, ternyata dalam satu hari berhasil ditutup. Ya, saya kembali ingatkan teman-teman, gap tidak selalu harus ditutup dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam waktu sekian jam ataupun sekian hari. Ya, jadi tidak selalu. Contoh yang kemarin terjadi itu adalah kebetulan dia langsung direspon ataupun mendapatkan berita, bisa dibilang pembanding ya. Berita pembanding dari yang efeknya negatif menjadi efek positif, sehingga akhirnya ditutup dalam waktu yang bersamaan. Nah, di sisi lain juga kalau kita lihat dengan jarak yang terjadi kemarin, kita anggap di sini 1.2380-an sampai ke teritori kurang lebih di sini ya, pembukaannya 1.2300. Jadi kita asumsikan bahwa dia cuma 30 poinan. Kecuali dengan grafik euro ataupun dengan mata uang lain, kelihatannya gapnya cukup ya bisa dibilang cukup tinggi ya. Kalau ini kan cuma 80 poin. Jadi saya rasa cukup wajar, normal. Hanya saja apakah dia akan langsung mulai kenaikan? Ya, kita butuh konfirmasi validasi dari penembusan level 1.2430-an. So far dia tidak atau belum terjadi.
Jadi yang diharapkan untuk kali ini, kalau misalkan kita perhatikan di sini, saya sih berasumsi bahwa target correctionnya mungkin adalah 1.2370, 1.2330. So far dia tertahan di 2370. So it's okay kalau Anda lakukan buy. Saya berharap tinggal kita tunggu trigger untuk tembus di atas 1.2430. Tapi hati-hati, target utamanya mungkin belum selesai. Malah yang saya curigai, kemungkinan kita akan tertahan lagi di 1.2500. Jadi hati-hati, targetnya tipis-tipis saja karena yang dikhawatirkan dia tidak tembus lebih lanjut. Karena ingat, kita akan berhadapan dengan BOE meeting 2 hari ke depan, yaitu dengan asumsi bahwa BOE masih akan bersikap dovish dan memangkas suku bunga, sehingga kemungkinan kenaikan terbatas lalu kemudian dia turun. Nah, ini juga sekaligus mengingatkan kita terkait dengan pergerakan dari grafik daily-nya ya. Kita mengharapkan bahwa penurunan kemarin adalah wave B, sehingga wave B diasumsikan selesai, dan berarti kita akan lihat wave C. Entah itu targetnya 1.2608 ataupun sampai 1.2740-an. Jadi kita asumsikan bisa saja target yang terdekat C-nya di sini atau C-nya di sini ya. Jadi kita punya 2 target, tergantung apakah dia cukup kuat untuk mendorong apa tidak. Untuk saat ini tidak ada data ekonomi, sehingga yang paling penting adalah awasi US dollar ataupun perkembangan dari US dollar. Kalau terjadi sesuatu dengan US dollarnya, berarti barulah kita bicara tentang kemungkinan yang terburuk untuk US pound sterling. Nah, posisi dari crude oil, saya masih berharap ini kita akan mendapatkan segera penurunan di bawah level 71.30. Karena mau tidak mau ya, posisinya memang sangat memungkinkan. Karena kemarin juga terjadi rejection di teritori yang sama, ya, di teritori orange. Kemarin di live streaming kita sudah sempat sebutkan, kalaupun terjadi kenaikan, selama dia nggak naik di atas 75.50-an, ya berarti segera exit dari posisi buy. Kemarin pun buy-nya sudah tepat, ya, kurang lebih 73.40, 73.50, naik sedikit sampai 74.50-an, lalu kemudian dia selesai, dan akhirnya crash kembali ke level 72. Nah, berarti kalau misalkan kita asumsikan trennya begini, maka peluang yang memungkinkan terjadi bukan lagi pantulan, tapi melainkan ke bawah. Dan kita mungkin akan melihat area di bawah $70 dalam waktu dekat. Tapi dengan catatan teman-teman, mungkin juga kalau misalkan ini bandel, berarti kita akan dapatkan perjuangan dia lagi untuk menguji ke level 74. Tapi saya tidak lihat ada alasan ke arah sana, apalagi dengan kebijakan dari China, kebijakan tarif untuk membalas Amerika ya, minyak Amerika dikenakan tarif 15%. Nah, kita lihat di grafik daily-nya, ini yang mendukung dan sangat-sangat potensial untuk tembus di bawah areal coklat. Jadi saya rasa coming soon ya, areal di bawah $70. Saya rasa areal 69 ataupun 68 bisa saja terwujud. Sementara untuk gold, posisinya mungkin agak sedikit berbeda untuk kali ini, tapi kita coba cek di sini. Candlestick daily ditutup dengan bullish candle, rebody-nya putih, tapi ada tail panjang di bawah, bahkan lebih panjang daripada tail atasnya ya. Nah, jadi saya berharap teman-teman hati-hati, walaupun saya bullish untuk hari ini, kelihatannya kita belum akan dapatkan new high lagi, sehingga kemungkinan high kemarin, all time high baru 2730, kemungkinan adalah level tertinggi yang mungkin untuk beberapa waktu ke depan agak mentok ataupun bertahan. Kecuali ketegangan yang terjadi terhadap Amerika dan China, itu bisa kembali mendorong harga mungkin sampai 2860-an. Ini adalah expansion yang kita sudah tarik dari sejak kemarin. Fibonacci extension 100%, yaitu 2860. Dengan catatan, strategi pertama yang Anda bisa lakukan adalah melakukan buy persis di zona yang sekarang sedang terwujud atau terjadi, 2808, 2810, dengan asumsi bahwa dia tidak naik lebih atau tidak turun lebih lanjut, sehingga langsung dia mengejar ke 2830 ataupun 2860-an. Ya, jadi ada 2 target potensi di situ. Untuk sementara waktu target saya ada 2830. Tapi di sisi lain, target dekatnya 2820-an ya. Dan kalau misalkan ini ternyata bergerak lebih rendah, catatannya adalah Anda bisa saja lakukan sell asalkan dia tembus 2800. Oke, 2800 Anda hanya punya peluang, yaitu areal ungu yang ini, dan itu adalah areal kemarin, kurang lebih 2785 atau kurang lebih 2772. Dengan asumsi bahwa selama trendline atau garis merah ini tidak ditembus, teman-teman, hati-hati, itu adalah fondasi dasar untuk demand kembali mendorong harga dan jauh lebih kuat. Jadi harapan saya, safe haven, ketidakpastian akan mendukung safe haven, sehingga akhirnya selama dia tidak terjadi permusuhan di bawah support-support tertentu tadi, dia adalah kesempatan untuk lakukan buy, dan dengan idealnya, paling ideal adalah 2772, 2780-an. Tapi untuk yang jangka waktu terdekat, saya berharap 2810 ataupun 2808 ini tetap bertahan untuk beberapa waktu ke depan. Strategi cadangan, kalaupun Anda lakukan sell, tadi yang saya bilang,
kemungkinan potensinya kalau tembus 2800. Selama tidak terjadi penurunan di bawah 2800, maka kecenderungannya tetap lakukan buy. Kalau lihat dari grafik 4-nya, kurang lebih catatannya seperti ini. Ya, dan kemungkinan yang kita akan incar adalah zona 2799, 2789 atau bahkan 2780. Oke, jadi 2800 tembus, silakan switch strategi menjadi sell. Target terdekat adalah 2789, target terjauh adalah 2780. Setelah tembus ataupun setelah ketemu level 2780 atau bahkan 2772, Anda sebaiknya exit karena yang dikhawatirkan adalah di sini letaknya demand untuk mendorong kembali.